Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang ada di Samarinda maupun yang ada di luar Samarinda. Shalom jemaat Tuhan yang ada di Balikpapan. Shalom yang ada di mana nih? Di Kota Bontang. Shalom yang ada di Bulungan. Shalom juga yang ada di Nunukan. Shalom juga, selamat pagi buat kita semuanya. Shalom buat setiap kita yang ada di seluruh dunia. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama untuk kembali lagi untuk memuji Tuhan. Dan saya percaya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Amin. Dan saya melihat di kamera ini, di Zoom ini wajahnya sumringah, penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mungkin yang belum mengaktifkan kameranya bisa mengaktifkan kameranya biar terlihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan itu. Oke, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita untuk mengatakan sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau kepada diri kita sendiri yang sendirian ya. Katakan sesuatu kepada orang sekitar kita yang Tuhan ingatkan. Mungkin Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, kamu hebat. Saya kasih waktu 10 detik deh untuk memperkatakan sesuatu buat orang-orang yang di sekitar. Katakan, mari katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada diri kita sendiri mungkin yang lagi sendirian, katakan kepada diri kita sendiri. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai, kau hebat, kau luar biasa. Haleluya. Ya, sekali lagi kita mau bangkit berdiri semua yuk. Kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia sebab Dia Raja segala raja. Haleluya. Hey. Kami bersorak Tuhan. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan lagi, terpujilah namamu Tuhan.
hebat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selalu. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, hebat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Tuhan berjaya. Dan katakan lagi, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yes, dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Tangan lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan, amin, dan membebaskan. Engkaulah Raja, yes, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Kasih kemuliaan buat Raja kita, kasih kemuliaan buat Allah kita. Oh, amin. Dia Raja segala raja. Amin. Mari kita memuji Dia lebih lagi. Kita sorakan. Mari kita bawa segenap hati kita, segenap jiwa kita. Mari sama-sama. Jalannya samudra, di dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala,
Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Dalamnya lebih dalam kasih-Mu, amin. Salib-Mu menebus hidupku, tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun. Kita katakan lagi yuk. Dalamnya samudra, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidup. Katakan tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Hey, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Hanya Kau Raja atas segalanya, sebabnya Kau Raja. Ya Tuhan, atas, katakan lagi, hanya Kau Raja, Kau Raja. Atas segala, katakan hanya Kau Raja, hanya Kau Raja. Atas segalanya, kemuliaan-Mu ya Bapa, amin, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya amin, hanya Kau Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja.
Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kau Raja segala raja. Kau Raja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mengenal Engkau. Kau ada di dalam hati kami Tuhan. Kau ada dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tidak cukup yang ada saat ini Tuhan. Kami rindu mau lebih lagi Tuhan. Mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita haus, kita lapar akan Tuhan. Yesikirarabashika. Hirarabashika. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Sebab kami mau bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini hidup kami. Kami memuliakan-Mu, kami tinggikan, kami muliakan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, ya Tuhan. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatanku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surga dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau,
sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, Kau surya dan perisaiku. Jiwaku menyembahmu selalu di dalam kekuatan. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin amin. Ku angkat hatiku, ku angkat suara sesurga, Kau surya dan perisaiku. Tuhan, jiwaku merindukanmu jiwa kami menantikanmu, jiwaku menantikanmu, jiwaku membutuhkanmu. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan, kami nggak bisa tanpa Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Rabasi, ya Rabaya Rabaso, ya Rabasi. Oh, ya Rabasi, ya
hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Biarlah jiwa kami, hati kami, hidup kami terus kami Amin. kami katakan di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itulah kami mau menghabiskan hidup kami untuk tinggal di dalam Engkau. Berkati kami jemaat kami menjadi jemaat-Mu yang tersedia bagi pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi kami, urapi jemaat-Mu di tempatnya mereka masing-masing. Biarlah setiap firman yang mereka dengar itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka, menjadi suatu kebenaran yang memerdekakan mereka. Terima kasih Yesus, berkati hamba yang membagikan firman, bukan karena pengalaman, bukan karena kehebatan, bukan hanya karena pengetahuan Tuhan, tapi biarlah perkataan murni yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Oke. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saya yakin, kita semua juga yakin bahwa hidup kita semakin luar biasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Coba katakan kanan kirinya, hai, di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan. Di dalam Tuhanlah kita memperoleh kepuasan. Di dalam Tuhanlah kita memperoleh ketenangan, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Seperti itu juga yang dijanjikan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Dia menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya. Sebelum di akhir itu dia mengatakan, untuk kita pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi dia menjanjikan sesuatu Bapak Ibu. Dia menjanjikan Roh Kudus ada di tengah-tengah muridnya. Dan saya percaya itu bukan hanya kepada murid-muridnya saja. Ya, bukan hanya kepada rasul-rasulnya saja. Tapi kepada kita semua di tempat kita masing-masing, di tempat kita saat ini. Katakan, taruh telapak tanganmu di dadamu. Ya. Janji Yesus kepadaku adalah Dia akan mencurahkan Roh Kudusnya di tempatku, di hidupku. Ya, mari kita buka
Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka dan meninggalkan Yerusalem. Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada suatu perintah Yesus kepada muridnya sebelum dia terangkat, Bapak Ibu. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga selama 40 hari sejak dia bangkit, ya, dia mengunjungi murid-muridnya. Ya. Dan juga banyak selama 40 hari itu, ya, ada sebagian besar orang-orang menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Tapi kalau kita telaah baik-baik, ya, itu tidak semua 100% Bapak Ibu. Ya, bahkan yang pertama saja, waktu pertama kali Yesus menampakkan diri, ada beberapa muridnya yang tidak percaya. Pada suatu waktu dia makan malam bersama Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ia banyak berbicara tentang kerajaan sorga. Ya, di ayat ketiga itu, ya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi ada sebagian besar, sebagian banyak orang percaya bahwa dia adalah Allah yang hidup. Sebab selama 40 hari dia coba berulang-ulang, ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Satu momen yang dipakai Yesus adalah makan bersama kepada mereka. Dan dia menyatakan janjinya. Ya, dan dia menyatakan satu perintah kepada murid-muridnya. Agar mereka, kita, saya dan kita semua di tempat masing-masing, kita menantikan janji Bapa. Janji tentang kedatangan Roh Kudus. Kita menangkap ini. Kehadiran Roh Kudus untuk menyertai para murid adalah janji Bapa dan juga janji Tuhan Yesus Kristus buat kita. Dan itu terus dinamis untuk kita kerjakan. Roh Kudus yang dijanjikan Bapa kepada jemaatnya, kepada umatnya, itu dinamis Bapak Ibu, saudara-saudariku. Bukan statis. Jadi bukan hanya saat kita lahir baru saja. Tapi terus dinamis. Kita merindukan bahwa seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, jiwaku merindu. Kita merindukan bahwa jiwa kita, hati kita, hidup kita, itu juga terus dinamis. Karena inilah janji Bapa kepada kita, janji Yesus kepada murid-muridnya. Kehadiran Roh Kudus menyertai para murid-muridnya. Mengapa Roh Kudus dijanjikan kepada para murid-muridnya? Peristiwa penangkapan, penyaliban Tuhan Yesus berlangsung sangat brutal ya Bapak Ibu. Kalau saya nonton film Tuhan Yesus disalibkan, saya masih ingat dulu waktu saya pertama kali nonton itu, ya,
Saya sangat sedih sekali. Sedihnya melihat perjalanan Yesus, penangkapannya bahkan penyalipannya berlangsung sangat brutal Bapak Ibu, dan sangat mengerikan. Saya rasa kita juga mengalami hal yang sama seperti pengikutnya juga. Tapi jangan sampai kita kocar-kacir seperti pengikutnya. Tidak mengherankan Bapak Ibu, bila saat Tuhan dianiaya, murid-muridnya justru kocar-kacir meninggalkan Yesus. Ya. Setelah Yesus terangkat, maka muridlah yang meneruskan pemberitaan tentang hadirnya kerajaan Allah. Ada suatu perintah Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dia mau katakan, lanjutkan estafetku. Lanjutkan estafet. Lanjutkan estafet di muka bumi ini. Teruskan pemberitaan tentang hadirnya kerajaan Allah. Kita sebagai gerejanya, kita menangkap itu. Apakah murid-muridnya berani dan mampu untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Saat Yesus aja dianiaya, saat Yesus aja dilakukan sesuatu hal yang tidak baik, mereka kocar-kacir Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan kita adalah, kenapa Allah menjanjikan Roh Kudus dalam hidup mereka sebelum dia naik ke sorga? Itulah yang menjadi penolong bagi mereka Bapak Ibu. Itulah yang menjadi penolong bagi kita, jemaatnya, umatnya, agar kita melakukan pekerjaan yang baik, agar kita menjadi suatu umat yang tersedia bagi pekerjaannya. Tuhan tidak sembarangan menyuruh kita pergi. Dia menjanjikan Roh Kudus. Tuhan tidak sembarang menyuruh murid-muridnya pergi memberitakan. Karena dia tahu ketika dia dianiaya, bagaimana respon murid-muridnya. Masalahnya adalah siapa yang mempercayai berita yang mereka sampaikan? Bukankah kebangkitan Tuhan Yesus hanya akan dianggap sebagai hoaks belaka dan orang-orang pada masa itu? Banyak sekali terjadi gesekan Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa perlu ada penolong bagi murid-muridnya. Perlu ada penolong bagi murid-muridnya. Yaitu dia menjanjikan Roh Kudus bagi para murid-muridnya. Dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita semua, jemaat kita, umat pilihannya. Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Kita menantikan janji Bapa itu Bapak Ibu, ya, itu harus totalitas. Kenapa saya katakan tadi menjadi umat yang tersedia? Ini seperti perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita, ya, saya akan bacakan, ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi ada perumpamaan tentang kerajaan Allah yang Yesus ceritakan, ya. Ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Mereka sama-sama membawa pelitanya Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya, tapi gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Bapak Ibu, saudara-saudariku, Bapak Ibu tahu ya pelita ya.
Ya, itu kayak semacam lampu teplok ya, yang ada minyaknya itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi gadis yang bodoh ini, dia membawa pelitanya tapi tidak membawa minyaknya. Ya. Gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, katanya gitu. Ya, jadi ada 5 gadis, ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sangat lama menunggu mempelai. Ya, menunggu mempelai itu suatu berkat loh, Bapak Ibu, saudara-saudariku, atau buat anak-anak muda, ya, apalagi yang sudah masuk di dalam suatu momen untuk harus untuk berkeluarga, ya, menunggu mempelai itu, rasanya senang sekali gitu, ya, pokoknya kalau menunggu mempelai itu lebih bersukacita, sukacitanya lebih dalam banget daripada kita menunggu yang lain-lain gitu ya. Ya. Jadi waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, katanya gitu. Sudah semangat kita. Ya, mempelai datang. Song-songlah dia. Song-songlah dia itu artinya kita sambutlah dia. Terimalah dia. Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya, lalu semua gadis itu membereskan pelitanya, menyiapkan pelitanya. Ya, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, ya, berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi 5 gadis bodoh ini bilang kepada 5 gadis yang bijaksana, bagi dong minyakmu, katanya gitu. Ya, bagi dong minyakmu. Ya, karena api pelitanya mau habis gitu loh. Karena sumbernya kan dari minyak ya, Bapak Ibu saudara-saudariku. Tapi kata gadis yang bijaksana, tidak, katanya. Nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi 5 gadisnya menolak, yang bijaksana ini menolak. Dan menyuruh yang bodoh ini, lebih baik kamu beli saja. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, jadi waktu 5 gadis ini yang bodoh ini pergi, ya, datanglah mempelai. Ya, datanglah mempelai. Kan gak mungkin kan Bapak Ibu saudara-saudariku, orang yang menikah, mempelai perempuan, ya mempelai laki-laki, ya misalnya menunggu mempelai perempuan mau datang, tapi mempelai lakinya masih di toilet, masih di tidur, gak mungkin kan Bapak Ibu saudara-saudariku, ya. Akan tetapi ya, datanglah mempelai, ya, dan sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, Bapak Ibu. Jadi ada 5 gadis dan ada mempelainya di situ. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata. Jadi datanglah gadis-gadis yang bodoh itu, ya, yang membeli minyak-minyaknya dan dia ketok pintunya. Bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh ini. Kita menjadi umatnya, kita menjadi gerejanya yang menjadi yang tersedia bagi pekerjaannya. Kita menantikan itu. Kita adalah mempelai Kristus. Kita belajar menantikan kedatangannya. Kita belajar menantikannya. Dan kita mempersiapkan tubuh kita, hidup kita yang terbaik, yang totalitas kepada Tuhan. Kita jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh ini, yang menantikan kedatangan mempelainya. Mereka tidak siap, mereka tidak menyediakan minyak.
Mari, sudah seharusnya kita, jemaatnya, gerejanya, umatnya, di tempat kita masing-masing, kita menyiapkan minyak itu. Jangan sampai pelita kita itu habis, Bapak Ibu. Jangan sampai pelita kita itu padam. Itulah kita tandanya kita menjadi umat yang tersedia untuk pekerjaannya. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita menjadi umat yang tersedia untuk melakukan pekerjaannya. Ini adalah proses penantian, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Di dalam kita menantikan, kita siapkan yang terbaik dari hidup kita. Itu juga yang diharapkan Yesus kepada murid-muridnya. Sikap mereka menantikan kedatangan pengantin laki-laki sangat berbeda, Bapak Ibu. Ya, yang bijaksana dengan yang bodoh itu sangat berbeda. Yang bijaksana mereka menyiapkan yang terbaik. Tapi yang bodoh tidak menyiapkan minyaknya. Akhirnya yang dijumpai oleh mempelai siapa? Perempuan yang bijaksana. Kita rindu, Bapak Ibu, kita menjadi sama seperti perempuan-perempuan yang bijaksana itu. Kita menyiapkan minyak, jangan sampai pelita kita padam, Bapak Ibu. Ada pesan yang Tuhan ingatkan bagi jemaatnya. Ketika kita menantikan janji Bapa, ini janji tidak hanya kepada Roh Kudus yang dicurahkan, Bapak Ibu. Saya tidak tahu janji apa yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Kita punya kerinduan, kita punya doa masing-masing. Kita punya pokok doa masing-masing. Apa yang menjadi kerinduan kita? Kita belajar untuk menantikan itu. Karena yang Tuhan ingatkan kepada kita aktif bukan pasif beriman, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita aktif dan bukan pasif beriman. Menantikan janji Bapa untuk kedatangan Yesus ataupun berkat yang lain. Kita harus aktif. Kita menunjukkan sikap hidup yang percaya. Apapun yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Kita harus memiliki hidup seperti orang percaya, Bapak Ibu. Kita tidak goyah, kita tidak gampang jatuh. Kita tidak gampang jatuh di dalam pencobaan kita. Dan kita tidak gampang dirayu akan dunia ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Jika kita masih bertahan, itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita jatuh, kalau kita goyah, dan kita masih nyaman, kita masih menikmati hidup ini, kita masih jalanin kehidupan beragama kita, itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita menangkap bahwa kita harus aktif dan bukan pasif beriman. 5 gadis yang bijaksana ini dia beriman, Bapak Ibu. Ya, makanya dia membawa minyaknya. Minyak yang saya bawa ini yang membuat pelita saya tidak padam. Sampai saya datang, sampai saya terima mempelai saya datang. Yang kedua, kesabaran. Ya, kita harus sabar, Bapak Ibu. Sabar itu tidak hanya kayak semacam kita membalikan telapak tangan. Mudah banget. Enggak. Sabar itu adalah suatu proses pembelajaran. Sabar itu adalah suatu proses pembelajaran. Apa yang terjadi kepada Lot? Ketika Lot disuruh memilih oleh Abraham, lalu dia buru-buru memilih lembah Yordan. Ya, dia buru-buru Lot memilih lembah Yordan dan berakhir dengan penuh pergumulan. Itulah buah dari ketidaksabaran. Lalu apa yang terjadi kepada Abraham? Tuhan berjanji akan memberikan kepada dia anak. Di antara percaya atau tidak percaya. Malah dia lebih tidak percaya lagi. Setelah 10 tahun, ya, Abraham tidak sabar menerobos janji Tuhan. Dia mengawini Hagar. Apa yang Hagar budak istrinya. Dan menghasilkan anak Ismail. Apa yang terjadi? Pergumulan antara hidup Abraham, Hagar, dan Ismail.
Apalagi kita contoh kisah anak bungsu yang tidak sabar menunggu warisan dari bapaknya. Tidak sabar, anak bungsu tidak sabar. Tapi bapak tahu kapan waktunya dia memberikan warisan kepada anaknya. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak kita, ibu kita, jasmani tahu kapan waktunya dia memberikan warisan kepada kita. Tapi anak bungsu ini tidak sabar. Lalu akhirnya apa? Ya, dia pergi. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya, kehidupan di luar sana yang terjadi kepada anak bungsu. Hidupnya menderita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ketika kita menantikan janji Bapa, terlebih itu janji tercurahnya Roh Kudus dalam hidup kita. Ada suatu proses pembelajaran yang harus kita terus lakukan di dalam hidup kita. Kita bersabar, Bapak Ibu. Kita bersabar. Kita jangan seperti yang terjadi yang alami oleh Lot. Dia buru-buru memilih Sungai Yordan. Akhirnya dia mengalami pergumulan. Abraham, dia tidak sabar menunggu. Akhirnya dia mengawinkan budak istrinya Hagar. Lahirlah Ismail. Menjadi suatu pergumulan. Anak bungsu tidak sabar menantikan warisan bapaknya. Ya, itu yang Tuhan mau. Sekarang ketika kita sabar menantikan janji Bapa, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Waktu terus berjalan, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika kita aktif beriman, dan kita melatih diri kita untuk kita masuk dalam proses pembelajaran yang namanya kesabaran, ya, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita semua dan saya pun juga belajar untuk kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Waktu tidak bisa ditarik kembali, Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Waktu tidak bisa ditarik kembali, tapi pergunakanlah waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita belajar, Bapak Ibu. Kita belajar. Lalu di Kisah Para Rasul, kita buka lagi Kisah Para Rasul 1. Ya. Pasal Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Di situ di Yerusalem menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya yang telah kamu dengar daripadaku. Ya. Tuhan juga melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Melarang itu kemarin malam saya lihat di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu artinya kata aslinya adalah jangan pernah. Artinya jangan pernah kita tinggalkan Yerusalem. Karena itulah tempat pertama yang Tuhan harapkan, yang Tuhan rindukan kepada murid-muridnya. Untuk melanjutkan estafet
melakukan pekerjaan yang baik. Karena pada saat itu di Yerusalem, ada sebagian yang masih tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Sangat berat yang dialami oleh murid-muridnya. Sangat berat yang dialami oleh murid-muridnya. Tapi Yesus tidak sembarangan menyuruh mereka pergi ke Yerusalem. Tinggal di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Karena ada yang Tuhan mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu. Lebih dari itu. Di Mika 4 ayat 1 sampai 2. Saya yakin kita harus percaya bahwa firman ini pun juga tergenapi bagi kita gerejanya. Mika 4 ayat 1 sampai 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya, kita waktu lalu mendengar pemberitaan firman dari Bapak Gembala, Pak Elison, ya, mengenai kedatangan Yesus Kristus. Ya, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tuhan merindukan bahwa kita gerejanya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Sebelumnya itu juga dia percaya bahwa murid-muridnya, makasih, bahwa murid-muridnya akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat yang ditemui oleh murid-muridnya. Dia pun juga percaya kepada kita, gerejanya GKKD N Cristo di Kaltim dan di Kaltara. Pada hari-hari terakhir, gerejanya akan menjulang tinggi, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi, akan mengatasi gunung-gunung. Ya, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kepada kita. Bangsa-bangsa ini tidak hanya berbicara kepada orang-orang tetangga kita Bapak Ibu, tapi bangsa-bangsa ini berbicara kepada bangsa negara-negara yang lain, bahkan suku-suku yang lain. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Itu janji Tuhan bagi gerejanya, itu juga janji Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan sampai kepada ujung bumi. Tapi di ayat 2, ya, dia katakan apa? Ia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Bahwa dari Yerusalemlah keluarlah firman Tuhan. Dan kita jemaatnya, kita masih tinggal di situ. Dan keluarlah firman Tuhan ke dalam hidup kita. Dan itu terimpartasi kepada orang-orang di sekitar kita. Kemana kita berada, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun, itu akan menjadi impartasi kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dari Yerusalem keluarlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku,
Yerusalem ini bukan hanya berbicara kota yang di negara yang sering di dalam berita Bapak Ibu, bukan. Yerusalem ini berbicara tentang hidup kita Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah meninggalkan. Saya selalu merindukan. Saya katakan kepada istri saya, kita harus terus mengharapkan cinta mula-mula dari Tuhan. Siapa yang bisa menjamin kondisi keadaan yang terjadi di dalam keluarga kita? Masalah penghidupan, perekonomian, atau apapun itu. Tapi ketika kita masih tinggal di dalam kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula dari kita kepada Tuhan, kita akan bisa melaluinya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kita bisa melaluinya. Karena di dalam itu kita mendapatkan firman Tuhan. Kita mendapatkan Roh Kudus itu tercurah di dalam hidup kita. Yaitu adalah suatu hubungan kita kepada Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau. Kita belajar dan terus belajar, dinamis bukan statis. Kita terus belajar dan belajar. Tidak mudah Bapak Ibu. Di saat kita menantikan janji Bapa apa dalam hidup kita, kita harus terus belajar tinggal di Yerusalem. Sampai suatu saat nanti kita ada di Yerusalem yang baru. Karena dari Yerusalemlah keluarlah firman Tuhan. Bagi kita sekarang Yerusalem bukanlah arti kota yang sedang diperebutkan. Ya, melainkan apa? Ke tempat kediaman. Ya, rumah Allah, tempat ibadah. Di dalam rumah Allah keluar firman pengajaran. Ya, pertama kali yang merebut itu siapa? Daud ya Bapak Ibu ya, saudara-saudariku. Lalu anak Daud Salomo, dia membangun bait Allah. Bait Allah ini berbicara rumah Allah, tempat ibadah kita. Di dalam rumah Allah kita mendapatkan firman pengajaran. Untuk itulah kita tetap terus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu bukan pilihan Bapak Ibu. Sehingga kita memilih yang lain, bukan. Tapi itu adalah suatu keharusan di dalam hidup kita. Kita tetap tinggal di Yerusalem. Kita jangan sampai meninggalkan Yerusalem kita. Kasih yang mula-mula itu terus kita kejar. Roh Kudus tidak hanya diberi hanya saat kita retret saja, bukan Bapak Ibu. Tapi terus kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga hari demi hari, tahun demi tahun, kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih tetap tinggal di dalam Tuhan. Kota Yerusalem, tinggallah kita di situ Bapak Ibu saudara-saudariku. Di saat kita menantikan janji Bapa. Yerusalem ini kota, kita buka Zakaria 8 ayat 3 Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota yang setia. Dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung yang kudus. Ya. Setia itu bukan hanya bicara jasmani saja Bapak Ibu. Ya, dalam keluarga setia pada suami istri bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Tapi setia itu harus secara rohani. Di dalam hubungan kita kepada Tuhan. Di dalam hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Ketika kita dilayani di dalam suatu gereja, kita setia. Kita masuk dalam sistem penggembalaan.
di gereja di mana kita mendapatkan makanan. Kita setia, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Itu juga yang diharapkan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa mereka harus setia, Bapak Ibu. Jika ada terjadi sesuatu apapun di setiap jemaat yang kamu temui, belajarlah setia. Apakah Paulus dengan Petrus nggak tahu itu? Tahu. Bahkan ketika jemaat yang dilalui, yang ditemui oleh Petrus di setiap jemaat, dia menghadapi orang-orang yang bertentangan dengan dia. Dia tetap setia, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Di dalam pelayanan kita belajar setia. Tapi yang sangat teramat penting di dalam hidup kita setia membangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Hal yang terpenting di dalam hidup kita adalah kita setia membangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan membawa kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita harus belajar setia, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Membangun hubungan pribadi kepada Tuhan. Harus terus dibawa, Bapak Ibu. Kita harus belajar. Kita yang berkeluarga, kita bawa istri dan anak-anak kita datang kepada Tuhan. Kita bangun hari demi hari suatu mesbah doa di dalam keluarga kita. Kita yang anak-anak muda, yang ngekos di dalam satu kamar sendiri. Engkau punya waktu yang banyak. Engkau punya tempat yang leluasa di dalam kamarmu. Ketika engkau harus curhat kepada Allahmu, kepada Bapamu, jangan engkau tahan-tahan. Engkau masuk ke kamarmu, engkau berdoa kepada Tuhan. Engkau setia membangun hidupmu kepada Tuhan. Saya bersyukur di dalam gereja ini ada 4 gerakan. Ada gerakan berdoa. Bagaimana gerakan berdoa, gerakan pujian penyembahan ini memfasilitasi kita untuk kita membangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Membangun hubungan pribadi kepada Tuhan itu dinamis, Bapak Ibu. Itu dinamis. Bukan statis, Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita retret, baik itu retret keluarga, retret anak muda, ya berbagai sesi. Sesi 1 lahir baru, sesi 2 pujian penyembahan, sesi 3 kelepasan, sesi keempat BRK baptisan Roh Kudus, sesi kelima, wah itu ya, saya sampai hafal sesi-sesinya ya. Ya. Kita ikut dalam retret itu, kita bersemangat di dalam retret tersebut. Dan setelah retret ada ibadah raya. Ada ibadah raya. Mari Bapak Ibu, adik-adik, bisa anak-anak muda ya. Siapa yang mau bersaksi? Wah, banyak Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya, mereka menceritakan kesaksian perbuatan yang ajaib dari Allah kepada mereka. Saya bukan mempersalahkan itu, Bapak Ibu. Saya senang, saya diberkati dari kesaksian mereka. Tapi jangan sampai kita seperti ini, Bapak Ibu. Saya di sini bukan minum Coca-Cola ya Bapak Ibu ya. Saya bukan minum Coca-Cola. Saya cuma diberi aqua tadi ya oleh dari tim profetik. Iya. Ya. Saya bukan minum Coca-Cola Bapak Ibu, bukan. Ya. Tapi kita ingat Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada harga yang harus kita bayar, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Semangat kita hidup di dalam Tuhan. Itu bukan seperti semangat Coca-Cola Bapak Ibu, saudara-saudariku. Semangat Coca-Cola ini adalah kalau digoncangkan, kalau diaduk, ya, kalau digoyang-goyangkan. Kalau saya buka, tutupnya ini apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudariku?
apa yang akan terjadi? Dia akan naik ke atas, ya, karena ada sodanya, ya. Dia akan naik ke atas dan begitu cepat juga turun ke bawah, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita berharap kita bukan seperti semangat Coca-Cola, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita jangan seperti semangat Coca-Cola ini. Ketika kita retret 3 hari, 4 hari, 3 malam. Ya, 1 minggu setelah itu kita bersemangat. Tapi 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, kita tidak bersemangat lagi mengikuti Tuhan. Kita lesu-lesu. Kita jangan seperti semangat Coca-Cola, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita punya semangat yang dinamis di dalam Tuhan. Semangat Coca-Cola itu kalau dia dibuka, ya, kita retret, ya, kita menerima karunia, ya, kita menerima sesuatu hal yang baru dalam hidup kita. Itu keluar, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai berhenti, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Setia ini tidak hanya berbicara kepada satu saat, satu waktu, tapi setiap waktu, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Setia itu berbicara setiap waktu. Kita harus bangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan kita. Yang kedua apa, Bapak Ibu, saudara-saudariku? Yerusalem ini berbicara kota yang kudus. Yesaya 52 ayat 1, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau najis akan masuk lagi ke dalammu. Yerusalem juga berbicara tentang kekudusan, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya. Kita juga harus tetap menjaga hidup kita, tubuh kita, pikiran kita, hati kita tetap kudus di dalam Tuhan. Jangan kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan itu adalah anugerah di dalam hidup kita. Gak banyak saya menemui teman-teman saya. Mereka mengikuti pengajaran-pengajaran yang menurut saya kurang tepat, Bapak Ibu. Bagaimana mereka terlalu sangat berlebihan. Menggunakan kata kasih karunia ini dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu, kita belajar menyeimbangkan hidup kita antara dua ini, Bapak Ibu. Ya. Kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dua, bukan atau. Ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukan atau. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 ini. Kita harus menyeimbangkan dua ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukan menyatakan kepada penuh kasih karunia atau kebenaran, tapi dua-duanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita tidak bisa menggunakan satu saja, kita harus menyeimbangkan itu. Kita jangan menyampingkan hukum Taurat Tuhan. Karena hukum Taurat Tuhan itulah yang mengcover kita, itulah yang membawa kita untuk melakukan segala kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan menjadikan hukum Taurat itu menjadi suatu momok di dalam kehidupan kita.
Tapi hukum Taurat itulah yang mengcover hidup kita, membawa hidup kita untuk melakukan segala kebenaran ini. Karena yang Tuhan mau apa? Adalah kasih karunia dan kebenaran. Yang Tuhan mau adalah kasih karunia dan kebenaran, bukan kasih karunia atau kebenaran, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita harus menyeimbangkan ini. Hidup dalam kebenaran berarti kita melakukan firman Tuhan. Seperti Yohanes 17 ayat 7. Jangan kita menyalahgunakan ya untuk membenarkan hidup kita, tindakan kita. Yang ternyata kita hidup dalam hawa nafsu. Kita tidak bisa, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita jangan menyalahgunakan itu. Kita jangan menyalahgunakan itu. Kasih karunia dan kebenaran itu satu paket. Kita harus belajar menyeimbangkan itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Hukum Tauratlah yang mengcover kita, membawa kita untuk melakukan segala kebenaran. Agar menjadi sirene, Bapak Ibu. Ya, Herman, di dalam pelayanan kamu A, di dalam pekerjaan jangan sampai Z. Ya. Siapa yang tahu, Bapak Ibu, apa yang saya perbuat di kantor saya, di kampus saya? Saya sangat mudah, Bapak Ibu. Ketika ada murid yang saya tidak senangkan, itu hanya sebagian Bapak Ibu. Bisa saja dong, karena saya tidak suka dengan dia. Yang harusnya nilainya 100 saya buat jadi 40. Saya di kantor sikut menyikut untuk mendapatkan uang. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hanya saya yang tahu. Apakah itu yang Tuhan mau? No, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kalau engkau bisa membawa kebenaran di dalam gerejamu, di dalam adik-adik PA-mu, di dalam komselmu, bawa jugalah kebenaran itu di dalam pekerjaanmu. Bawalah itu kebenaran itu di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Jangan ada yang membatasi itu. Kasih karunia itu luar biasa dan sangat-sangat mahal. Kita harus menghargai, kita harus menempatkan kasih karunia pada posisinya. Jangan kita sembarangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau kepada murid-muridnya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dan nantikanlah janji Bapa. Sehingga apa? Janjinya akan tergenapi. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah janji Bapa kepada murid-muridnya, kepada kita umatnya, kepada kita gerejanya. Kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu. Tuhan katakan, Bapa di sorga akan memberikan seorang penolong di dalam hidup kita. Tuhan naik ke sorga supaya Roh Kudusnya diberikan kepada kita, kepada saya dan kawan-kawan di tempat ini, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari di tempatnya masing-masing. Tuhan naik ke sorga supaya Roh Kudusnya diberikan kepada kita, supaya ada banyak pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini untuk kita lakukan, bahkan lebih dari apapun yang tidak pernah kita pikirkan. Itulah janji Bapa, janji Yesus kepada murid-muridnya.
bahwa Roh Kudusnya akan diberikan kepada kita. Agar itu menjadi penolong bagi kita di bumi ini. Menjadi penolong bagi kita di Komsel Lojanan. Ya, menjadi Komsel di Tanah Merah. Menjadi penolong bagi kita, pelayan-pelayannya yang ada di Komsel Lobuah. Roh Kudus itu adalah janji Bapa kepada kita. Memang kita sudah dicurahkan Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi kita perlu bayar harga. Bayar harganya apa? Tinggal di Yerusalem. Terus rindukan kasih yang mula-mula itu. Kalau lagu tadi bilang jiwaku merindu, lakukanlah itu terus. Hari lepas hari, tahun demi tahun kita lakukan itu. Saya bisa di sini, saya bisa bagi firman. Itu bukan karena kuat dan gagah saya Bapak Ibu. Tapi karena ada pertolongan Roh Kudus di dalam hati saya. Bapak Ibu ataupun saudara-saudariku memiliki masalah yang terjadi. Masalah perekonomian, kelemahan tubuh atau apapun itu. Jika sampai sekarang kita bisa menikmati nafas kehidupan, kita masih bisa makan dan minum. Itu karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Roh Kudus itulah yang menggerakkan hati kita, pikiran kita. Karena yang terdalam dari segala aspek dalam hidup kita itu adalah Roh-Nya. Itulah yang menggerakkan hati kita, pikiran kita, hidup kita, untuk kita bekerja, untuk kita penuh hikmat, bagaimana kita menghidupi keluarga kita. Karena ada Roh Kudus yang menjadikan penolong dalam hidup kita. Kita harus selalu merindukan itu Bapak Ibu. Kalau saudara bisa duduk tenang mendengarkan firman saat ini, itu karena ada pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus Bapak Ibu. Ada yang sudah terima Roh Kudus, tapi juga kita terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tanda awal, kalau kita baca firman Tuhan, tanda awal orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus, ya mereka berbicara dalam bahasa roh. Untuk itu juga kita Bapak Ibu, ketika kita membangun hubungan pribadi kita di dalam Tuhan, di dalam kamar kita angkat pujian penyembahan, kita berdoa, kita latih lidah kita untuk berbahasa roh. Yang orang lain tidak tahu, bahkan iblis tidak tahu artinya. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Dan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Untuk itulah kita latih. Untuk itulah kita latih hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Agar kita terus mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan jangan berhenti karena keadaan di sekitar kita. Apapun itu keadaannya Bapak Ibu, apapun itu masalahnya di dalam kehidupan kita, masalah pekerjaan, masalah teman hidup, masalah studi, skripsi, masalah di dalam keluarga, jangan sampai itu yang membuat kita berhenti. Tapi terus kita dinamis membangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Sampai suatu saat nanti pas tiba waktunya kita masuk ke Yerusalem yang baru. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita sama-sama belajar. Kita tinggal di Yerusalem, kita membangun hubungan pribadi kepada Tuhan. Kita belajar setia, dan kita belajar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk kita menantikan janji Bapa. Dan kita percaya, kita harus belajar juga seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Mereka mempersiapkan dirinya hidupnya yang terbaik kepada mempelainya. Tidak kekurangan. Dia mau menjadi yang tersedia bagi mempelainya. Kita adalah mempelai Kristus.
Kita harus menjadi umat jemaat yang tersedia bagi mempelai kita. Siapa? Yesus Kristus. Sehingga benar kerajaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika engkau mengalami kegelisahan di hatimu, apapun itu, engkau mengalami kecemasan, engkau mengalami kekhawatiran di dalam hidupmu, jangan engkau menyia-nyiakan Roh Kudus di dalam dirimu, tapi latihlah dirimu, latihlah pikiran bahkan perasaanmu, bahwa ada Roh Kudus di dalam dirimu yang menjadi penolong di dalam hidupmu. Untuk itulah kita terus bangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Membangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan itu tidak cukup hanya saat kita lahir baru, tapi itu menjadi awal kita untuk terus membangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Ketika engkau tersedia banyak waktumu di dalam rumahmu, di dalam pekerjaanmu, manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya, Bapak Ibu saudara-saudariku. Beberapa akhir hari-hari ini, Tuhan mengingatkan kepada saya, kepada hamba-Nya, bahwa banyak sekali masalah yang terjadi di muka bumi ini. Banyak sekali terjadi pertentangan dari masyarakat kepada pemerintah-pemerintah. Tapi Tuhan ingatkan kepada gerejanya. Ketika engkau menjadi gereja yang tersedia bagi mempelai, bagi kepala gereja, engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Masalah apapun itu, masalah skripsimu, masalah keluargamu, bahkan apapun yang engkau nanti-nantikan di dalam keluargamu, di dalam kampusmu, di dalam sekolahmu, di dalam keluargamu, belajarlah engkau menjadi umat yang tersedia, menjadi umat yang terus sabar menantikan janji Tuhan, dan tinggallah di Yerusalem itu. Jangan engkau keluar, jangan engkau pergi dari Yerusalem itu. Kejarlah cinta mula-mula itu, kejarlah cinta mula-mula itu. Engkau bukan menjadi umat yang biasa-biasa saja. Engkau bukan menjadi umat yang sembarangan hanya datang bergereja, hanya datang untuk melayani. Tapi ada visi yang khusus, ada visi yang besar. Sama seperti Yesus kepada murid-muridnya. Dia menaruhkan visi yang besar kepada murid-muridnya. Demikian juga itu terjadi kepada gereja-gereja saat ini. Kami berdoa, Tuhan, ini kami gerejamu, ini kami umatmu, Tuhan. Kami mau menjadi yang tersedia bagimu, Tuhan. Kami mau menjadi yang tersedia bagimu, Tuhan. Tidak ada yang membatasi kami. Kelemahan tubuh kami, kepengetahuan kami, tidak ada yang bisa membatasi, Tuhan. Saat ini, saudara-saudariku, Bapak Ibu, ketika engkau melihat di dalam dirimu, banyak sekali terjadi masalah di dalam hidupmu. Masalah apapun itu, taruhkanlah tangan kananmu di dadamu. Perarahkan hatimu kepada Tuhanmu. Arahkan hidupmu kepada Tuhanmu. Bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidupmu. Bahwa Tuhan akan memberikan penolong yang baik bagimu. Roh Kudus yang akan menyertaimu. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi, sebelum dia naik ke sorga, dia tidak sembarangan menyuruh pergi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Dia tidak sembarangan menyuruh murid-muridnya pergi. Dia tidak sembarangan memerintahkan muridnya untuk pergi ke segala suku bangsa. Dia tidak sembarangan, Bapak Ibu. Ada ayatnya Tuhan, ada perkataannya Bapak Ibu kepada kita, kepada murid-muridnya. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji Yesus.
Itu janji Bapa kepada murid-muridnya. Itu juga janji Dia kepada kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan membuat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kita akan menjadi seseorang yang lebih dari pemenang. Dimanapun Tuhan bawa engkau, dimanapun Tuhan bawa engkau, pakailah hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi segala suku, bahasa, dan bangsa Tuhan, sampai tergenapi janji Tuhan dan ketetapan Tuhan bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Bagi Kalimantan Timur, bagi Kalimantan Utara, terjadilah itu, terjadilah turut sekehendak dengan engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan. Kami menjadi umat yang tersedia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami adalah nol besar Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bernilai Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau untuk menantikan janji-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Seperti sama dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kami saat ini, sampai selama-lamanya, sampai tiba waktunya kami bersama-sama dengan Engkau di Yerusalem yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kita semakin dikuatkan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat diberikan melalui barcode yang tersedia pada layar kita masing-masing. Dan mari kita memberikan persembahan. Kita naikkan pujian kita. Salibmu menebus hidupku, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk bisa bangkit berdiri. Kita sorakan, kita naikkan pujian kita lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan lagi. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau. Kita katakan lagi ya.
Katakan dalamnya samudra. Dalam lebih dalam kasih-Mu, amin. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Amin. Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Amin. Hanya Kau, hanya atas segala. Katakan hanya Kau Raja. Hanya Kau Raja Tuhan. Atas, katakan lagi, hanya Kau Raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. amin. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan Gungkan. selamanya. amin. Hanya Engkaulah Raja. Hanya Kau, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bentuk kami, ajar kami Tuhan. Untuk kami menjadi umat-Mu yang tersedia bagi-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk membawa hadirat kerajaan Allah itu sampai kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan mereka merasakan, dan mereka diubahkan, dan akhirnya mereka pun juga mengenal Engkau Yesus. Berkati kami Tuhan, urapi kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus memandang Engkau, Allah yang maha tinggi,
Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kepala kami terarah kepadamu Tuhan. Hati kami, mata kami terarah kepada Engkau Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan. Di dalam Engkau kami menerima kelepasan daripada Engkau. Di dalam Engkau kami mengalami kepenuhan Roh Kudus. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tergenapilah itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami melatih hidup kami untuk terus membangun hubungan pribadi kepadamu Tuhan. Membangun doa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas roh-Mu di dalam kehidupan kami, yang menjadikan sebagai penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan, setiap jemaat-Mu yang ada di kota Samarinda, bahkan yang ada di luar kota Tuhan, di Kalimantan Utara bahkan Kalimantan Timur. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami tetap menjadi gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tergenapi Tuhan, bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi, dan segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa akan datang menerima pengajaran itu Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, kami mau ada di sana Tuhan, kami mau menjadi umat yang tersedia bagi-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas ibadah siang hari ini Tuhan. Biarlah ketika kami mulai beribadah dan kami mengakhiri ibadah, kami mendapatkan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kami. Kami bukan menjadi umat yang biasa-biasa saja. Kami menjadi umat pemenang di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, buat pemimpin kami, Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Elison. Kami bersyukur atas kehadiran beliau di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak sekali pengajaran yang kami dapatin Tuhan, yang merupakan suatu kebenaran, yang menolong kami, yang membantu kami Tuhan, untuk kami juga bergerak menghidupi kebenaran itu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa buat pemimpin kami Pak Elison. Kiranya berkat kesehatan, kelimpahan kasih karunia Tuhan itu tercurah melimpah di dalam kehidupan beliau Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menetapkan kepada beliau menjadi bapa bagi segala bangsa Tuhan. Biarlah dari kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, keluarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang pergi kepada segala bangsa Tuhan, yang menjadi estafet bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala apapun yang menjadi kerinduan beliau, Tuhan yang tahu, Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami menjadi rekan sekerjanya Tuhan, untuk terus membantu melakukan pekerjaan yang baik di muka bumi ini Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tuhan, bahkan keluarga besarnya juga Tuhan, ibu dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan keluarga pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga teringat Tuhan untuk rencana pembangunan sekre kami Tuhan, pembangunan gereja kami Tuhan. Kiranya ketika Tuhan yang mengawali, Tuhan juga yang akan menyertai kami Tuhan, untuk kami bersatu hati, untuk kami bersama-sama Tuhan, untuk memikirkan, mengerjakan Tuhan, sehingga tergenapilah Tuhan, sehingga terjadilah Tuhan, kami ada suatu bangunan Tuhan Yesus. Tidak hanya berbicara kepada bangunan Tuhan, tapi dari situ Tuhan keluarlah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitar gedung gereja Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Berkati kami Tuhan, Tuhan yang menyediakan segala apa yang kami butuhkan, Tuhan menyediakan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan mengizinkan bahwa gereja Tuhan akan berdiri bagi kota Samarinda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan, setiap panitia Tuhan, kami mengalami kesatuan hati, kami bersama-sama Tuhan
untuk bergerak Tuhan, untuk mengerjakan pembangunan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat persembahan, buat perpuluhan, bahkan uang misi Tuhan, persembahan misi dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat nominalnya Tuhan, tapi Engkau melihat kedalaman hati yang memberi Tuhan. Dan Tuhan akan mencukupkan segala apapun yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati segala persembahan perpuluhan ini untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan di kota Samarinda, bahkan di luar kota Samarinda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas siang hari ini kami dimerdekakan karena firman-Mu, karena kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu.